mengawali, saya ingin bertanya Gus terkait dengan pentingnya kita itu memahami qiraah sab'ah atau belajar qiraah sab'ah, sampai tadi dikatakan bahwa salah satu ulama menghukuminya dengan fardu kifayah, sehingga qiraah sab'ah itu dapat menggugurkan orang dari dosa. Ini kenapa cara baca Al-Quran itu berbeda-beda, Gus? Dan apa sih pentingnya kita mempelajari ini? Silakan, Gus. Terima kasih atas pertanyaannya. Dalam ilmu qiraah sab'ah ini, kita jika mengkaji qiraah itu mengajinya global. Jadi dalam dunia secara umumnya terdapat daerah-daerah di berbagai belahan negara yang mungkin dia untuk membaca bacaan seperti bacaan kita Imam Hafiz itu sangat sulit. Bahkan dikatakan harus perlu perjuangan untuk bisa membaca seperti bacaan kita. Seperti daerah teman kami yang sudah pernah menjadi ketua PPI, yakni di daerah Maroko, itu di sana sudah terlanjur terbiasa membaca dengan bacaan waris. Setiap mereka membaca as-sholata itu mereka kesulitan. Mereka di sana sudah terlanjur terbiasa dengan as-sholata dengan bacaan as-subota. Lidah mereka seperti itu. Begitu juga pun zaman Nabi Muhammad seperti itu. Ada sahabat yang mungkin jika membaca alaihim mereka kesulitan, sehingga faqra'u ma tayassara minha, mereka bisanya dengan alaihimu ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi dari segi keilmuan tersendiri, kita jika belajar dengan qiraah, kita bisa lebih dalam mempelajari Al-Quran ini tidak saklek satu harus gini. Kita bisa lebih fleksibel karena kita tahu ilmunya. Di sisi lain, keterangan fardu kifayah ini pun banyak disebutkan dalam berbagai kitab. Karena apa? Fardu kifayah itu istilahnya orang tuh kita seperti butuh dengan dokter. Kita butuh ilmu itu tidak setiap saat kita butuh ilmu tersebut. Tapi jika suatu saat di daerah itu ada pasien, contoh di daerah itu ada yang kena COVID, maka siapa yang menolong? Harus ada dokter dalam satu wilayah itu. Kalau ada dokter, resiko satu daerah itu bisa kena COVID semua. Jadi istilahnya fardu kifayah itu seperti kita butuh ilmu yang tidak setiap hari dibutuhkan. Tapi suatu saat ilmu itu dibutuhkan, maka ilmu itu bisa mencerahkan atau bisa membantu atau bisa menyembuhkan orang sekitarnya. Begitu juga qiraat. Pernah terjadi dalam satu daerah itu ada orang yang baca dengan bacaan yang begitu aneh, sehingga akhirnya orang itu istilahnya sekarang dibully. Kamu baca kok dengan bacaan ini, kamu ini bodoh, kamu ini. Ternyata orang yang baca itu ternyata orang itu ya orang yang ahli qiraat. Itu terjadi di daerah Rembang, kalau tidak salah di daerah Yai Hafiz, yakni salah seorang mursyid thariqah terkenal pada zaman sekitar era 50-an. Beliau mursyid thariqah terkenal. Itu di sana ada orang yang baca dengan bacaan yang aneh, hingga akhirnya teman-teman di pondoknya itu ada santri yang gitu dibully. Istilahnya dibully, kok baca kamu ngawur gini-gini. Daripada disalahkan, ternyata setelah diselidiki ternyata santri tersebut ialah santri yang baca dengan qiraah sab'ah. Andai kata orang itu di daerah itu tidak ada yang tahu ilmu itu, maka orang itu bisa dibully sampai bahkan diejek, bahkan dipukulin dan sebagainya. Itu sedikit penjelasan dari kami. Pertanyaan pertama. Tadi sudah dijelaskan bahwa apalagi sekarang ini mudah sekali orang menjudge karena nonton video salah berbeda bacaan gitu ya. Padahal kita bagi orang yang mempelajari qiraah sab'ah mungkin hal yang seperti itu biasa, tapi karena kita ini tidak terbiasa dengan perbedaan bacaan semacam itu, mungkin menganggap bahwa ini sudah menyalahi aturan-aturan gitu. Tapi aturan bacaannya. Gus, saya ingin bertanya lagi sebenarnya. Kalau dalam ini qiraah sab'ah ini kan
cara bacaan di mana orang-orang Arab itu begitu Islam menyebar, kemudian tidak semua orang itu membaca sesuai dengan apa yang dibaca langsung oleh Rasulullah gitu. Nah, saya ingin bertanya, kalau cara baca imam siapa yang paling otentik begitu Gus? Yang katakanlah tadi misalkan kalau cara baca kita ini adalah mengikuti Imam Hasim Al-Kufi ya. Asim ya, Imam Asim Al-Kufi. Nah, sebenarnya bacaan imam mana yang paling awal itu oleh kaum muslim dipakai dari 7 qiraat sab'ah? Silahkan. Atas pertanyaannya, kalau kita melihat kalender atau dari segi tarikh para ulama qiraat, sebetulnya bacaan Imam Asim itu bukan merupakan bacaan yang pertama. Bacaan kita yang Imam Asim menggunakan ain itu bukan merupakan bacaan yang pertama. Akan tapi secara umum, kebetulan kami pernah menulis suatu buku yang berjudul Pengantar Qiraat 7. Itu dalam buku itu ketika kami minta kata pengantar kepada Dr. Ghaji Ahsan Sakho Muhammad, beliau mengatakan dalam kata pengantar di buku kami bahwa bacaan qiraat sab'ah ini semuanya ialah murni dari Rasulullah SAW, bukan merupakan kajian para ulama ijtihad lalu membuat seperti ini bukan. Ini bacaan yang semuanya ada sanadnya, karena dalam qiraat itu harus punya 3 syarat setidaknya. Ini yang pertama, sah, sanadnya harus ada dan jelas. Yang kedua, harus sesuai dengan qaidah bahasa Arab. Yang ketiga, harus sesuai dengan mushaf Utsmaniyah. Itu ada 3 syarat dan kesemuanya demikian. Akan tapi salah satu imam mengatakan bahwa bacaan yang paling fasih yakni bacaan Imam Nafi' dan Imam Asim. Ketika kami membaca dalam berbagai literatur, kemarin kebetulan habis membaca, itu diterangkan bacaan Imam Nafi'. Imam Nafi' itu siapa? Imam Nafi' itu yang berasal dari Madinah. Beliau ialah berasal dari Madinah dan mempunyai murid Polon dan juga Warsh. Bacaan itu pun juga yang sampai sekarang termasuk salah satu 4 bacaan yang sekarang masih tersisa dipakai di dunia. 4 itu tadi saya sebutkan, Polon, Warsh, Hafs, dan juga bacaan Duri dari Imam Abu Amr. Yang pertama yakni Imam Nafi', itu bacaan yang fasih. Yang kedua yakni Imam Asim. Imam Asim ini sangat terkenal kefasihannya. Beliau ini dari segi keilmuannya juga fasih, dan dari segi pribadinya juga orang yang sangat bagus, dan diakui di ulama sezamannya bahwa bacaan Imam Asim ini ialah bacaan yang otentik, dan ini memang benar-benar terbukti otentik berasal dari Rasulullah. Hal itu pun banyak diriwayatkan bahwa para ulama Quran itu biasanya sebagian dari mereka, bahkan tidak sedikit yang mereka itu bisa bertemu dengan Nabi. Karena apa? Karena mereka istiqomah dalam baca Al-Quran. Termasuk di Kudus sendiri ada salah seorang ulama Quran terkenal yakni Ki Haji Mansur, Ki Haji Arwan Amin. Mereka pun membaca dengan bacaan Imam Asim, dan itu pun mereka bertemu dengan Rasulullah tidak hanya sekali. Itu juga istilahnya menunjukkan bahwa bacaan Imam Asim ini memang benar bacaan yang benar-benar otentik. Dan sampai saat ini pun para pengaji qiraat di seluruh dunia pun hampir mayoritas membacanya ini qiraat Imam Asim. Bahkan para orientalis pun pernah ingin berusaha membantah keotentikan Al-Quran dilihat dari segi keilmuan qiraat, seperti Iqsa Ghazial, terus sebagainya, Yusuf Had dan sebagainya, itu pernah ingin membantah dan mengeluarkan berbagai argumennya untuk mengcounter qiraat ini sebagai salah satu ilat atau cacat Al-Quran sehingga tidak otentik. Akan tapi oleh para ulama seperti Mustafa Al-Azami dan para ulama lainnya seperti Abuya Muhammad dan ulama sebagainya, ini membantah bahwa bacaan ini memang benar-benar bacaan yang otentik dari Nabi, dan semuanya ini mempunyai sanad yang sah
yang ini tidak dimiliki oleh agama lain. Tidak ada agama lain yang punya sanad yang begitu detail. Sampai saat ini orang yang ngaji sampai saat ini punya sanad semua. Bagaimana Kiai Haji Arwani punya guru Kiai Munawir, punya guru Kiai Abdul Karim, dan itu sambung sampai Rasulullah, tidak terputus sama sekali. Dan itu pun mereka ngajinya tidak hanya ngaji sedikit, tapi mereka ngaji penuh 30 juz kepada gurunya. 30 juz pada gurunya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu yang dapat kami jawab sementara ini. Iya, Gus tadi sudah dijawab soal kenapa sebenarnya kiroah yang mana yang paling otentik yang sering digunakan oleh Rasulullah. Tadi Gus Hasan sudah menjawab bahwa kiroah sab'ah itu adalah kiroah yang otentik ya Gus dari Rasulullah. Namun kemudian pertanyaan selanjutnya adalah kenapa kiroah sab'ah ini dinamai dengan tokoh-tokohnya. Misalkan tadi disebutkan ada Imam Hamzah, kemudian ada Imam Ibnu Amir, ada Imam Ibnu Asim, Imam Asim ya, Asim Al-Kufi begitu. Bukan pada disandarkan kepada Rasulullah. Itu kenapa kira-kira? Terima kasih atas pertanyaannya. Bagus pertanyaannya. Mungkin sebelum saya menjawab itu, kenapa juga saya memberi pertanyaan balik. Kenapa juga kita dalam bermazhab biasanya kita bermazhab Syafi'i, kita bermazhab Hambali, kita bermazhab Malik. Kenapa kita bermazhab Muhammadiyah? Kita bermazhab Rasulullah. Semua para imam mazhab punya dasar dan itu bersambung pada Rasulullah. Begitu juga riwayat hadis. Kenapa orang menulis hadis? Hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Turmuzi, hadis riwayat Tabrani. Kenapa enggak hadis dari Rasulullah? Karena ulama-ulama tersebut itu ialah ulama yang besar di zamannya, dan ulama besar di zamannya tersebut yang mempunyai bacaan khas tersebut, dan itu pun mereka mempunyai sanad bersambung pada Rasulullah. Jadi istilahnya bacaan itu ya bacaan yang mereka gaungkan terus, mereka ajarkan terus, sehingga orang-orang jika mengkaji, biar mereka ketika mengaji tidak merasa kebingungan. Istilahnya mereka saya mengaji ini berasal dari Imam Asim, saya mengaji ini berasal dari Imam Asim, sehingga orang zaman sekarang itu menyebutnya dengan demikian. Akan tapi perlu diketahui juga dari segi penulisan atau kodifikasi keilmuan qiraat ini tidak terlepas dari peran Ibnu Mujahid. Ini perlu saya sampaikan sedikit, mungkin nanti belum. Jadi kalau zaman Nabi itu Al-Quran sudah disampaikan semua dengan berbagai macam bacaannya. Lalu pada zaman Sayyidina Abu Bakar terjadilah perang Yamamah, sehingga banyak para hufaz yang meninggal. Lalu Sayyidina Umar dengan sifat beliau yang tegas, beliau berkata pada Sayyidina Abu Bakar, ya Khalifah, sekarang sudah banyak umat Islam, banyak para hufaz yang meninggal. Saya mohon kepada Anda untuk mengumpulkan Al-Quran ini, menginterpretasikan untuk mengumpulkan Al-Quran ini menjadi satu buku, sehingga Al-Quran ini nanti biar tetap terjaga keautentikannya. Abu Bakar awalnya tidak mau karena Nabi tidak pernah merintah. Karena kalau istilahnya orang nggak pernah merintah, Nabi nggak pernah merintah, nanti jadinya bid'ah. Kalau bid'atin dolalatin, malah jadi bid'ah dolalah. Jadi Abu Bakar awalnya tidak mau. Lalu Sayyidina Umar terus mendesak sampai Sayyidina Umar bilang, seandainya nanti di akhirat ada apa-apa, saya Umar akan siap tanggung jawab atas apa yang terjadi untuk di akhirat. Akhirnya karena desakan Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar membuat panitia, akhirnya menjadikan Quran itu menjadi satu, yang Al-Quran tersebut akhirnya disimpan setelah Sayyidina Abu Bakar meninggal, disimpan di Sayyidina Hafsah, yakni putri Sayyidina Umar yang menjadi istri Rasulullah. Lalu ketika zaman Sayyidina Umar, lalu beliau fokus ke perluasan wilayah sampai ke berbagai negara. Lalu zaman Sayyidina Utsman, perluasan wilayah berjalan terus sampai ke 6 tahun masa kekhalifahan beliau. Lalu ketika masa ke-6 tahun tersebut mulai berjalan, masa ke-6 tahun terakhir sudah banyak orang yang baca dengan bacaan yang begitu aneh. Perluasan wilayah Islam sudah sampai Romawi.
orang Romawi atau sekarang orang Eropa bacaannya bagaimana. Kita sendiri bisa lihat bahasa Inggris seperti apa. Apalagi orang Romawi zaman tersebut. Sehingga akhirnya bacaan Quran itu begitu macam-macam. Akhirnya Sayyidina Utsman di 6 tahun terakhir, kalau dalam sejarah diterangkan 6 tahun terakhir Sayyidina Utsman itu penuh gejolak. Akan tapi gejolak itu sebetulnya bukan gejolak karena Sayyidina Utsman tidak mengurusi negara. Sayyidina Utsman KKN atau sebagainya, tapi karena Sayyidina Utsman mementingkan Al-Quran di atas kepentingan lain. Sayyidina Utsman dalam 6 tahun terakhir, beliau fokus mengurusi Al-Quran, beliau menjadikan Al-Quran menjadi mushaful imam yang tersebar ke 5 wilayah negara yang kami sebutkan tadi, yakni Mekah, Madinah, Basrah, Syam, dan Kufah. Dari mushaf itu menjadi 5, beliau tidak hanya menyebarkan Al-Quran itu, tapi beliau menyebarkan beserta dengan para pengajarnya. Seperti di daerah Kufah, beliau memberikan mushaf beserta gurunya, ini Imam Abdurrahman As-Sulami, yang merupakan guru dari Imam Asim bin Abi Najud. Lalu dari kelima mushaf itu beserta gurunya diajarkan murid-muridnya Imam Abdurrahman As-Sulami, dan kepada Imam Hamzah, kepada Imam Asim, Imam Hamzah, Asim kepada Imam Hafiz, dan sampailah kepada murid-murid sampai pada kita. Lalu pada saat itu pun pula, dari segi penulisan Al-Quran, perlu diketahui zaman Sayyidina Utsman itu belum ada titiknya. Al-Quran itu masih kotak-kotak semua, tidak ada harokatnya sama sekali, tidak ada titik sama sekali. Jadi orang baca ya lamun dan tak lamun itu sama, karena kotak-kotak semua, harokatnya pun tidak ada. Tapi karena zaman Sayyidina Utsman itu demikian, orang baca tambah ngawur. Dalam keterangan Al-Qawaidul Asasiyah diterangkan yaltabisul batil bil haq, akhirnya ya kadu ya iltibas, istilah bacaan benar dan salah tercampur. Akhirnya ketika zaman Abul Aswad Ad-Du'ali, yakni yang merupakan salah satu seorang tokoh ahli nahwu, dibuatlah nuktul i'rab, jadi tanda i'rab di atasnya. I'rab rafa dikasih tanda merah di atasnya, i'rab jar kasroh bawahnya. Itu pun masih kurang, sehingga ketika zaman Yahya bin Ya'mur akhirnya dibuatlah tanda titik kasroh, tanda titik ya lamun dan tak lamun dibeda-bedakan. Ketika zaman Imam Ahmad bin Khalil Al-Faruhiji, yakni guru Imam Sibawayh dan juga salah satu guru Imam Sibawayh yang mempunyai karangan ilmu arad, beliau membuat harokat yang jelas, fathah, kasroh, dhammah, dan sebagainya. Dan ketika itu lalu bacaan mulai dikumpulkan, ada yang baca dengan 1 imam, 2 imam, bahkan dalam keterangannya disebut ada yang baca dengan 50 qiraah macam bacaan. Termasuk pengarang ketika zaman tersebut, banyak pengarang yang mulai mengkodifikasikan ilmu qiraat, seperti yang pertama kali ini Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam, itu yang termasuk salah satu penulis ilmu qiraat pertama. Lalu yang memformulasikan pertama kali menjadi 7 imam tersebut ialah Imam Ibnu Mujahid yang meninggal pada tahun 314 Hijriah. Itu yang pertama kali mengarang, menyusun. Jadi beliau melihat banyak imam di zaman di atasnya, lalu pilihlah yang paling masyhur, yang paling kuat, yang paling mutawatir, disebutlah Imam 7, dan yang pertama kali menulis Imam Ibnu Mujahid. Akhirnya lanjutlah terus-menerus sampai zaman Imam Syatibi, beliau membuat Nazm Asy-Syatibiyah, yang mana Nazm Asy-Syatibiyah yang berjumlah 1173 itu yang menjadi rumus atau kaidah ilmu qiraat sampai saat ini dipakai hampir oleh umat Islam seluruh dunia. Oke. Iya, terima kasih penjelasannya Gus, lengkap sekali saya kira sejarahnya. Tapi begini Gus, paling ini adalah pertanyaan terakhir. Kita tahu bahwa karena saya orang awam, barangkali beda bacaan itu katanya mempunyai beda makna. Ini yang sering diceramahkan, dikhotbahkan oleh ustadz-ustadz begitu. Nah, kalau kita tidak tahu sab'atu ahruf tadi yang pertama dijelaskan oleh Gus Hasan, bahwa ada cara 7 macam bahasa dalam bahasa Arab itu, di mana Al-Quran diturunkan terkait dengan sab'atu ahruf itu, Gus.
Nah, ini kaitannya agar pemirsa di rumah barangkali tidak memandang bahwa setiap bacaan Al-Qur'an yang berbeda dengan bacaannya Imam Asim Al-Kufi tadi yang kita pakai sekarang itu selain itu juga sebenarnya maknanya sama kan. Jadi ia sebenarnya tidak merubah makna begitu ya dari 7 bacaan itu. Karena kalau kita melihat dinamika kehidupan masyarakat sekarang itu orang pokoknya kalau tidak sama dengan mayoritas atau tidak sama dengan umum itu ya itu Al-Qur'an itu kalau tidak baca dengan mayoritas pada umumnya itu jadi maknanya jadi berbeda. Gimana dengan argumentasi seperti itu, pernyataan seperti itu? Silahkan. Terima kasih atas pertanyaan yang mungkin yang terakhir, nanti bisa dilanjutkan dengan pertanyaan lain ya Jafri atau lainnya. Kebetulan kemarin tesis kami ini dalam S2 kami ini mengangkat tentang perbedaan qiraat dalam kitab tafsir Fathul Qadir karya Syekh Muhammad Ali Asy-Syaukani dari golongan Syiah Zaidiyah. Jadi dalam bacaan qiraat itu memang bacaannya beda-beda. Akan tetapi dalam tesis kami tertulis bahwa tidak semua perbedaan bacaan tersebut itu menimbulkan perbedaan arti atau makna. Jika perbedaannya bersifat seperti lahjah, seperti lafaz wadduha dibaca wadduhi, alaihim dibaca alaihimu, lalu as-sholata dibaca dengan as-subota, itu semua tidak mempengaruhi makna dari yang tertulis dalam tesis kami seperti itu. Akan tapi jika perbedaannya itu seperti lafaz aula mastumun nisa dan aula mastumun nisa ada dibaca dengan la panjang dan la pendek, itu menimbulkan perbedaan. Bahkan sampai ke 4 mazhab itu terjadi 3 perbedaan pendapat. Jadi perbedaan yang pertama Imam Malik dan Imam Abu Hanifah mengatakan karena perbedaan qiraat ya ini. Dalam lafaz ayat aula mastumun nisa ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ilas sholati fawsu wujuhakum sampai aula mastumun nisa itu, yang pertama lama mastumun nisa yang dimaksud di sana ialah orang lamastum bukan berpegang tangan, tapi berpegang tangan itu berpegang tangan yang lebih, yakni orang bersetubuh, sehingga bersetubuh itu membatalkan puasa. Ya gak hanya puasa, otomatis batalkan semuanya, udah semuanya. Lebih parah kalau puasa malah kena, itu parah. Jadi lamasum itu berarti bersetubuh, sehingga orang lamasum itu artinya bisa sangat jauh beda dengan yang biasa kita maknai atau temui di terjemah yang kita ada. Kalau Imam Syafi'i lamasum nisa itu diartikan kita jika berpegangan dengan perempuan maka otomatis wudhu kita batal. Kalau Imam Maliki dan Imam Abu Hanifah tidak batal karena lamasum itu yakni yang dimaksud ya bersetubuh. Jadi jika kita ihram, kita tawaf, kita pegangan dengan perempuan nggak batal karena seperti itu. Karena kita posisinya tidak bersetubuh. Nggak masalah mungkin di Mekah bersetubuh. Jadi kesenggol nggak batalin itu. Tapi menurut Imam Hambal yang dimaksud lamasum nisa itu kita berpegangan dengan perempuan dengan syahwat. Kalau Imam Syafi'i berpegangan karena perempuan nggak dengan syahwat tetap batal wudunya. Tapi kalau Imam Hambali itu kita berpegangan tapi dengan syahwat maka wudu kita batal. Jadi itu bisa menimbulkan perbedaan arti, perbedaan hukum, tapi dalam ayat-ayat tertentu. Kadang hanya perbedaan bersifat balaghahnya aja, tapi kadang sampai ke istinbat hukum. Itu juga disampaikan dalam disertasinya yakni salah satu profesor yang menjadi ketua penasihat MUI, Dewan Komisi Penasihat MUI tersebut. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Iya, terima kasih Gus sudah bergabung dengan kami. Itu adalah mungkin pertanyaan terakhir. Sekali lagi terima kasih Gus Hasan Albab Al-Hafiz sudah bergabung dengan kita hari ini. Semoga apa yang dijelaskan tadi secara detail sekali, dan barangkali ada teman-teman yang baru pertama mendengar cara baca qiraatus sab'ah, itu menjadi amal jariah
Gus Hasan karena Amin, sudah amin, amin. memberikan ilmu kepada pemirsa yang mendengarkan. Terima kasih Gus sekali lagi sudah ini. Sama-sama. Ya, Mohon. Silakan kalau ada kata-kata terakhir. Terima kasih untuk closing statement di sini yang kami sampaikan kepada Marisa. Di sini kami hanya mengawali saja, istilahnya pengantar saja untuk ilmu qiraat ini. Jadi mungkin kalian yang baru pertama kali dengan adanya ngaji ini, setidaknya bagi yang pertama kali tidak mudah menjustifikasi yang lain, mudah menyalahkan. Kita harus tabayun terlebih dahulu. Tapi kita bagi yang sudah paham, kita kalau bisa mengajarkan sedikit demi sedikit, setidaknya kita membuat masyarakat ini bisa lebih tentram, tidak malah justru dengan keilmuan kita yang sudah bisa malah justru menghancurkan masyarakat dengan sering menyalahkan orang. Tapi dengan ilmu ini, jadikan ini sebagai fardu kifayah kita, sebagai ilmu yang mana kita bisa mengayomi masyarakat dengan bacaan yang sudah kita pelajari. Demikian dari kami. Mohon maaf besar-besarnya jika ada kebenaran itu dari Allah, jika ada kesalahan itu dari kami. Mohon maaf dan mungkin bisa diluruskan kepada kami. Dari kami, wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.